Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Tabalong. Hari ini Mandai Benua Channel berkunjung ke DLH bertemu dengan Ibu Rawi. Ini kita ingin berbicara tentang pengelolaan sampah dan hari ini kita akan konsen berbicara masalah itu. Dan ini bersama kita pada hari ini Sri Kandi kita. Beliau banyak membuat terobosan-terobosan baru di bidang persampahan di daerah kita Kabupaten Tabalong. Selamat sore Ibu Rawi. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Hari ini kita ingin memberikan informasi atau memberikan edukasi kepada warga kita, khususnya wilayah Tabalong dan sekitarnya. Kira-kira apa saja yang sudah menjadi program DLH dalam rangka penanganan persampahan di Tabalong? Baik, jadi kalau bicara tentang persampahan, belum hendak dikisah ininya dulu ya, kita cerita tentang bagaimana sampah itu sendiri. Jadi kita punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 ya. Jadi itu tentang Undang-Undang tentang pengelolaan sampah. Kemudian kita punya perdanya, punya turunannya lagi PP-nya. Kemudian sampailah kita pada Perda Nomor 14 Tahun 2017 itu untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong. Kemudian kita juga punya perda tentang eksekusi pengelolaan sampah. Nah, ada banyak lagi turunan yang lainnya sampai kepada Pergub tentang pengurangan penggunaan kemasan kantong beberapa kemasan plastik dan sebagainya itu. Nah, di dalam Perda Nomor 14 Tahun 2017 itu jelas sekali di situ ada pembagian tugas kalau boleh bilang ya. Sebelum kita menjelaskan tentang pembagian tugas, kita tahu bahwa kalau kita bicara sampah ini siapa sih yang tidak menghasilkan sampah? Artinya pian, ulun, semua orang itu pasti menghasilkan sampah. Banyak sedikitnya juga tergantung pola hidup seseorang. Tapi yang kami amati, semakin maju gaya hidup orang itu, maka akan semakin banyak sampah yang diinikannya. Dan faktanya orang-orang yang boleh dibilang berpendidikan lebih itu justru semakin sulit untuk edukasinya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang data yang standar lah, satu orang itu menghasilkan sekitar 0,7 kg dalam sehari sampah. Itu variatif organik, anorganik per hari. Per hari itu yang standar normalnya. Tetapi ada juga untuk di daerah tertentu yang menggunakan 0,4 ya. Kalau kita Tabalong di kawasan perkotaan, hasil penelitian kami terakhir itu boleh dibilang itu sudah di posisi 0,7 itu data kita menghasilkan sampah tadi. Nah, ketika kita menghasilkan sampah, kita semua menghasilkan sampah, harusnya kita juga yang mengelola itu. Jadi jangan pernah berharap hanya pemerintah saja. Yang ada saat ini terpola di masyarakat adalah tanggung jawab pengelolaan sampah itu adalah tanggung jawab pemerintah. Padahal mulai dari undang-undang sampai dengan perda tentang pengelolaan sampah sudah jelas siapa melakukan apa, masyarakat melakukan apa, pemerintah melakukan apa. Nah, kalau di perda kita bicara pengelolaan sampah dari sumber dari kita yang menghasilkan ini minimal sampai ke TPS itu adalah kewajiban kita sebagai masyarakat baik secara individu ataupun kelompok. Tetapi ketika dari TPS sampai ke TPA, nah itu adalah tanggung jawab pemerintah. Nah, kemudian dalam perjalanannya muncullah kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga itu dari Perpres nomor 97 tahun 2017. Nah, di situ lebih ditegaskan lagi bahwa target nasional pengurangan sampah itu 30%, kemudian penanganan sampah itu adalah 70%. Makna yang gampangnya adalah pengurangan sampah itu meskipun nilainya 30% itu berat sekali Pak, karena justru disitulah peran kita semua sebagai masyarakat. Tapi ketika bicara tentang penanganan sampah 70% itu pemerintah lebih banyak dominan di sana, meskipun juga ada sih peran kelompok masyarakat sudah mulai misalnya adanya munculnya TPS 3S itu sudah masuk ke ada anaknya masuk ke penanganan di sana. Nah, saya selalu bilang dengan teman-teman sesama kami kepala RA bahwa 30% itu jangan dianggap mudah. Nah, karena
mengubah mindset, mengubah pola pikir masyarakat secara umum itu tidak gampang Pak. Ya. Butuh waktu mungkin 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang sampai 50 tahun. Kita contoh aja kayak Jepang, Belanda dan sebagainya, itu butuh waktu 50 tahun antara mereka untuk mengubah pola masyarakat yang tadinya tidak peduli menjadi betul-betul peduli bahwa dia punya tanggung jawab tentang sampah itu. Nah, kaitan dengan itu, maka saya pikir ini yang harus kita jadikan lebih concern kita di pola-pola pengurangan sampah. Kenapa? Ketika kita melakukan pengurangan sampah, Pak, ada banyak hal yang bisa kita inikan. TPA umumnya bisa lebih panjang, biaya operasional pengangkutan dan sebagainya bisa lebih hemat seperti itu, Pak. Nah, tapi ketika kita hanya angkut dari rumah sampai ke TPS, TPS angkut buang ke TPA tanpa ada proses antara di situ, maka biaya kita akan mahal sekali. Nah, di Permendagri yang baru nomor 70 tahun 2021 kalau nggak salah, harusnya retribusi biaya pengelolaan sampah pengelolaan sampah di TPA itu Pak sekitar 70 sampai kalau nggak salah sekitar 300.000 1 ton per tonnya sebenarnya. Itu yang pengelolaan yang betul-betul. Nah, kami memang gitu, tapi saya yakin di kita pasti di bawah itu masih Pak, di bawah itu. Nah, kalau kita melakukan pengelolaan dengan baik mulai dari sumber, maka angka yang 100 sampai 300 itu bisa kita tekan, Pak. Ya. Ya, bisa kita tekan. Nah, kemudian dalam perjalanannya proses pengurangan ini kan ada yang namanya use, and recycle tadi itu. Nah, di situ sebenarnya masih ada potensi-potensi kaitan dengan apa yang tadinya sampah itulah konotasinya kotor, ternyata masih ada yang bisa menjanjikan dalam artian apa ya, bisa kita daur ulang, bisa kita manfaatkan kembali untuk menekan salah satunya tadi biaya operasional di TPA tadi seperti itu Pak. Nah, kemudian untuk masalah kelembagaannya juga sudah jelas. Ada kalau di sisi pengelolaan itu ada bank sampah, kemudian ada TPS 3R, termasuk dengan para pemulung itu sebenarnya punya peran besar Pak sebenarnya untuk proses-proses pengurangan tadi. Nah, kita Tabalong pada saat menyusun Jakselda Kabupaten Tabalong sesuai dengan Pergub nomor 23 tahun 2018 itu, posisi awal Pak, posisi pengurangan kita tuh hanya kurang lebih 1%. Tapi alhamdulillah dan kerjasama dan dukungan semua pihak pada posisi saat ini kita sudah bisa di angka 12%, dan itu tidak mudah. Dan sekali lagi berterima kasih kepada semua pihak masyarakat, dunia pendidikan dan yang lain-lainnya, semua kita bersemangat untuk melakukan upaya-upaya pengurangan tadi. Tapi jangan puas di 12 ini, kita masih punya PR 18 lagi. Harusnya 2025 nanti yang 18 ini sudah harus selesai, Pak. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah yang tantangan bagi kita semua, bagaimana komitmen kita bersama, bukan komitmen pemerintah saja, komitmen kita bersama untuk kita upaya-upaya mengurangi sampah, melakukan pengurangan sampah ini. Nah, hal ini Pak, saya senang sekali Bapak-bapak mengajak kita diskusi ini. Hal ini adalah Hari Peduli Sampah. Ya, Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari 2022. Nah, kita ingat sekian puluh tahun yang lalu bagaimana ketika terjadi loh jajah memakan korban lebih 100 orang. Nah, jangan sampai itu terjadi di tempat kita. Nah, kayak apa supaya itu tidak terjadi di tempat kita? Ya, salah satu tadi kita harus betul-betul bertanggung jawab dengan sampah kita. Tanggung jawab masalah sampah itu tanggung jawab semua individu yang ada di bumi ini, seperti itu Pak. Mungkin itu untuk anunya. Jadi kita sudah sekian puluh tahun bahwa masyarakat khususnya di sepanjang jalan protokol itu tahunya membuang sampah itu kan pada sore hari atau pada pagi hari. Setelah Ibu Ruby ini memandui di DLH, akhirnya kita menemukan satu pencerahan baru, bahwa ada keberanian dari seorang Serikandi merubah mindset yang ada. Sebenarnya walaupun ini menegaskan kembali aturan yang sudah ada. Nah, tetapi ini tergantung seorang komando. Ada banyak hal Pak, memang ketika 2019 itu kita sadari tenaga-tenaga kita, jujur aja sopir dan sebagainya itu juga warisan yang terdahulu, mereka sudah biasa, mereka juga bermain di belakang. Nah, itu sudah kita bangun untuk mereka juga paham bahwa kita ini adalah melayani masyarakat dan kita sudah mendapatkan upah yang diberikan, maka kita harus wajib untuk melayani
masyarakat dengan baik. Nah, 2020 sudah semakin bagus kita ini kan, kemudian juga lancar sekali Pak, karena kinerja kita, karena semangat kita, support dari APBD kita tambahan ada, kemudian dari dana DAK juga kita sudah dapat tambahan beberapa unit truk dan TOSA juga, sehingga pada saat ini posisi kita sudah punya 33 unit truk dan damtar itu, ditambah kita juga punya TOSA. Ada kemarin bantuan di 2010 itu ada 10 TOSA, tapi itu kita pinjam pakaikan ke desa-desa yang memang mengusulkan waktu di Nusa Dua. Nah, yang tidak kalah penting adalah kami juga meningkatkan keterlibatan masyarakat. Potensi bank sampah sudah ada. Waktu saya masuk itu data bank sampah itu ada 35 bank sampah. Tapi setelah kita identifikasi hanya sekitar 12 unit bank sampah yang betul-betul aktif. Nah, inilah yang kita pegang dulu. Yang 12 ini kita betul-betul bina bagaimana pola bank sampah yang sesungguhnya. Kita panggil juga orang-orang pegiat bank sampah yang mungkin bisa mengedukasi kita. Akhirnya kita sampai dengan mampu menginginkan akhirnya ada asosiasi bank sampah Tabalong. Nah, untuk edukasi kepada masyarakat Pak, tahu sendiri SDM di daerah sangat terbatas Pak. Waktu itu Kabit Tasik 3 tidak punya staf. Siapa yang melakukan edukasi? Kasih kan ada 3 nih, kasih penanganan, kasih pengurangan, dan kasih 5B3. Untuk peran serta masyarakat ini adalah kasih pengurangan sampah. Dia sendiri ya, tidak ada punya staf. Nah, akhirnya apa? Ketika asosiasi bank sampah sudah kita bentuk, mereka lah pionir kami di lapangan untuk melakukan edukasi. Dan itu lebih efektif Pak. Kenapa? Karena mereka pelaku. Jadi ketika mereka menceritakan kepada masyarakat bank sampah itu seperti ini, mereka sudah melakukan itu. Jadi masyarakat sudah lebih yakin. Dan akhirnya syukur Pak, sekarang sudah semakin bagus, bertambah sudah. Jadi kami tidak lepas. Ketika mereka melakukan sosialisasi, kita akan fasilitasi. Biasanya yang paling sering kita fasilitasi adalah konsumsi, transportasi, jadi BBM, mobil kita siapkan. Nah, terhadap bank sampahnya sendiri juga, kan bank sampah ini ternyata tidak bisa kita batasi di kota Pak. Saat ini di Ribang ada, di Halong Halwai ada, yang jauh-jauh. Nah, itu pengepul tidak tertarik untuk mengambil. Karena harganya tidak nutupi ongkos transportasi. Apa yang kami ini kan? Karena jarak dengan kos ini kos tidak seimbang. Tapi kita tidak bisa diam seperti itu Pak. Kekuatan masyarakat itu adalah modal kami. Jadi kami bersepakat dengan kawan-kawan, silakan bank sampah yang jauh-jauh. Ketika ingin menyampaikan ke pelapak supaya tidak ada nilai kos, kami akan support. Caranya, armada kami kan sekitar jam 3 sudah off. Maka itu yang akan kami suruh, yuk ambil. Asalkan mereka bilang kapan waktu diambil. Kita fasilitasi untuk sampai ke pengepul atau pelapak. Nah, kemudian juga kawan-kawan pengepul juga kita gandeng untuk menjadi partner kita di dalam menyambut hasil yang bank sampah ini tadi. Sehingga mulai muncul sinergitas antara kelompok-kelompok yang ada ini tadi. Nah, kemudian 2018 itu ketika saya masuk, kebetulan kita berjuang gitu untuk mendapatkan TPS 3. Itu kan ada tempat pengelolaan sampah dengan sistem 3R tadi. Nah, 2018 itu Pak, desa-desa itu kita lumayan sulit untuk mendorong mereka untuk mau ketempatan TPS 3 ini Pak. Kita berjuang menyelesaikan ini. Kita waktu itu dapat 2 unit kalau tidak salah. Nah, waktu 2 unit ini muncullah TPS 3 Tanjung Selatan dengan Mabur Air Dana. 2018 terbangun dan alhamdulillah Pak, kami bisa buktikan sebelum diresmikan oleh pusat, ini sudah jalan, kinerjanya sudah bagus. Dengan modal itu tahun depannya 2019 kita nggak ada, 2020 kita dapat lagi Pak, dapat lagi 2 unit, itu dapatnya di Padang Panjang sama Wakin kita dapat. Habis itu tahun kemarin kita dapat Sungai Buloh dengan Garumbung. Kemudian kita dapat aplikasi, kita sempat mengaplikasikan pola pembangunan TPS 3R itu menggunakan dana APBD 1 unit itu yang ada di belakang pendopo. Dan satu juga warisan dari zaman dulu yang tahun 2012 ya kalau dibangun oleh waktu itu PU Pensi kalau nggak salah dana APBN yang di Blitar.
dekat Lamboyan, itu juga kita gandeng. Kami tidak memandang siapa dia, tapi yang kami inginkan ada kerjasama kita untuk mengelola sampah ini, sehingga saat ini kita sudah punya 8 unit. Tahun ini Kepercayaan Pusat karena melihat kita selalu begitu dibangun, semuanya dioperasionalkan dan tidak ada yang istilahnya mangkrak seperti itu. Tahun ini kita dapat 2 lagi. Nah, jadi ketika 2018 kami berat sekali untuk mendorong masyarakat mau menerima TPS 3R, kalau sekarang Pak kami yang kewalahan. Itu juga kami yang kewalahan. Ya, keinginan mereka Pak, di ujung-ujung sana semua. Padahal syaratnya apa Pak? Lahan harus sudah clean and clear. Kemudian sudah ada pengelolaan, sudah ada sistem URN-nya. Nah, satunya lagi saya lupa, ada 4 syarat. Itu semua sudah mereka penuhi. Jadi sekarang ini kita ada 10 list yang menunggu Pak. Kami yang kewalahan. Nah, kemarin di Musembang hampir di setiap kecamatan mengusulkan, ada yang 1, ada yang 2. Saya langsung bilang dan teman-teman Bapeda, kalau memang ini mau direspon, satu-satunya jalan APBD harus menganggarkan. Nah, APBD posisinya tidak di kami di daerah, ada di PU. Jadi seperti itu. Oh, ternyata kalaunya lewat APBD bukan harus DLH yang handle. Iya, harus di PU. Kalaunya yang APBN ini PU Balai, tapi bekerja sama dengan DLH karena mereka melihat bahwa nanti pada saat ini operasional, mereka kan ingin kepastian yang dioperasionalkan, maka peran DLH yang akan memainkan untuk operasional itu. Nah, untuk dana APBD kami sarankan silakan saja di PU, tapi tolong sejak awal kami juga dilibatkan untuk supaya kami bisa membina masyarakatnya seperti itu Pak. Nah itu kalaunya misalnya diusulkan agar juga jatuhnya itu DLH bukan di PU, mungkin tidak. Saya tidak bisa menginikan karena kita juga harus tunduk dengan aturan-aturan Mbak. Jadi ada Permendagri 2019 ya 2020, kemudian sistem penganggaran kita memang menyatakan bahwa untuk yang TPS 3 ini menjadi kewenangan di KPU-an seperti itu. Karena betul juga yang APBN juga sebenarnya kan PU juga. Cuman mereka partner mereka di sini adalah ditangkap mereka adalah kami karena kami yang mengelola sampah, kami yang akan bekerja sama dengan masyarakat, jadi mereka bekerjanya dengan kami. Iya. Itu sih Pak yang jadi ya kalau bagi kami siapapun yang membangun, yang penting ada koordinasi dan kolaborasinya, yakin aja pasti akan jalan. Dan harapannya kalau memang dana APBD ada di PU, ikutilah pola yang diberikan oleh PU Balai ini, yang pelibatan masyarakat itu sejak dari awal, mulai perencanaan sampai dengan nanti pada saat tahap pasca konstruksinya. Nah kalau itu dilakukan, diikuti semua step itu, saya yakin itu semuanya bisa jalan. Iya. Nah kalau kemudian ini kan masyarakat ini katakan misalnya, wah enak kawan-kawan di Garunggung bisa dapat bantuan TPS 3R. Nah, walaupun kata Ibu tadi sebenarnya justru sekarang DLH ini kewalahan. Kewalahan Pak, betul. Karena banyaknya usulan. Iya. Nah, sekarang ini kan DLH yang kewalahan. Nah, walaupun demikian masih ada desa-desa, bahkan ada kelurahan yang ingin mengajukan agar bisa mendapatkan TPS 3R, program TPS 3R. Nah, menangkap pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kita, kira-kira urutan persyaratan itu apa saja supaya mereka ini tidak terlalu lepas dalam menghayal. Baik, jadi kalau syaratnya seperti yang kami sebutkan di awal tadi Pak, tanah itu harus jelas. Jadi tanah itu minimal yang kami harapkan itu adalah 10-20 itu mepet banget Pak. Bagus itu sekitar 20-30 karena nanti akan butuh space untuk istilahnya pengayaan apa-apa lagi yang lainnya Pak. Tidak hanya top untuk memainkan sampah. Kita lihat yang 8 TPS 3R yang kami sudah bangun itu Pak, masing-masing punya keunggulan. Contoh kasus Maburai. Dia komposnya tidak dijual, tapi komposnya adalah untuk mengelola pembibitan. Bibitnya itu diserahkan kepada perusahaan, bekerja sama dengan perusahaan lewat BUMDes. Nah kemudian kayak Tanjung Selatan. Tanjung Selatan ini untuk saat ini utamanya memang kompos juga. Di samping kompos mereka ada kolam lele di belakang. Tapi mereka ini sudah masuk dalam pilot project kami untuk membuat yang namanya bahan bakar batu bara nabati.
Nah, itu dari sampah organik dibuat jadi pelet. Kita kerjasama dengan MSU dan TPI. Kemarin pilot projectnya sudah berhasil. Nah, ini kita akan naik ke posisi ini untuk produksi yang sesungguhnya. Masih berproses ini, Pak. Nah, jadi tanah, kemudian secara masyarakat sudah ada kelompok apa ya istilahnya, kelompok swadaya masyarakat. Artinya kelompok yang nantinya akan mengelola ini, KSM. Nah, kemudian juga nanti ada lagi sistem URL sudah jalan. Ya, sistem URL sudah jalan. Nah, saya lupa satunya. Ada 4 syarat. Tapi yang 3 ini yang paling ini, yang paling utama. Ya. Nah, nanti pada saat proses kayak ini kan kami sudah dapat informasi, kami akan dapat 2. Kita sudah melakukan seleksi awal itu di kesiapan yang 4 ini tadi. Ya. Komitmen pemerintah daerah yang keempat ini kaitan nanti support operasional itu kan nanti di awal TPS 3 itu disupport oleh pemerintah daerah untuk 7 orang pekerja. Nah, itu juga harus ada. Nah, ketika 4 ini sudah diseleksi oleh LH, nanti pada saatnya akan datang waktunya yang akan melakukan penilaian itu adalah konsultan yang ditunjuk oleh kawan-kawan di balai. Nah, ketika mereka melakukan penilaian, kami tidak bisa intervensi. Kami akan serahkan ini loh. Nah, mereka akan menilainya itu mereka di atas kertas iya, mereka juga akan datang ke lokasi. Jadi ke lokasi itu interview. Jadi tidak bisa diapa-apain. Ya, pada KSM, calon KSM atau apa nanti. Nah, akan interview. Dari situ nanti mereka akan punya penilaian sendiri, katanya sendiri, ini yang masuk, ini yang enggak. Kami hanya dilapori, Bu, Pak, ini hasil penilaian kami. Paling kami diminta pendapat. Kira-kira kalau ini peringkatnya udah jelas nih Pak, itu tidak akan menurunkan, mereka hanya menginginkan saja penilaian mereka ini betul enggak. Istilah kasarnya kami memberikan pendapat saja, putusan akan tetap di mereka. Seperti itu jadinya. Jadi karena jumlahnya cuma 2 tadi Pak, jadi mau tidak mau persaingannya ketat sekali gitu. Nah, dan selama yang kami lakukan sampai saat inilah yang APBN itu sudah ada 6 unit itu dengan pola itu pada akhirnya memang membuktikan bahwa dia bisa jalan karena memang komitmen dari awal kelompok-kelompok ini tadi. Nah, kelompoknya ini tidak harus orang dewasa, bukan orang dewasa, maksudnya tidak harus yang bapak-bapak yang sudah ini kayak di Sungai Buloh itu tanah Pak, ini yang muncul, ya. Jadi saya sangat bangga dengan di Sungai Buloh, muda-muda, tapi mereka sudah mau memikirkan hal-hal yang istilahnya peduli kepada lingkungan. Jadi itulah kenapa Tabalong jadinya selalu kata teman-teman di balai, urusan Tabalong nggak usah dibahas lagi. Selama Pak Dinas itu, saya bilang jangan kayak gitu. Kayak punya sudah ada Pak, sudah ada ya, ada karena orang sudah melihat. Betul. Ya. Nah, jadi tahun 2021 kemarin Pak dapat 2 itu tadinya sebenarnya 1 Pak. Ya. Karena ada yang tidak siap, mereka tidak susah. Tabalong siap, kamu bilang lempar langsung ke Tabalong. Iya. Jadi 2 kali kasus itu Pak. Sebenarnya 2018 juga seperti itu. 2018 kita dapat 1, tapi kemudian ada kabupaten lain yang tidak siap. Akhirnya mereka komunikasi dengan kita, ya kita karena memang listnya ini, yaudah kita tempatkan, kita siap. Dan kapanpun misalnya daerah lain tidak siap, Tabalong selalu siap. Itu dia. Luar biasa. Tapi itu mengatakan siap tadi itu kita memang harus betul-betul membuktikan bahwa kita siap betul-betul siap yang sesungguhnya gitu. Jangan siap ingin ketempatan tapi pada akhirnya mangkat, ya kita tidak seperti terlebih itu. Pada posisi sekarang banyak daftar tunggu deh. Betul sekali. Nah, tapi sebenarnya Pak ya, daftar tunggu ini di samping kita menunggu dari APBD, kalau APBN kan tahun ini sudah dapat 2, peluang selanjutnya adalah APBD. Tapi ada lagi peluang satu lagi, jika memang desa betul-betul menganggap bahwa TPS 3 itu menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka di sana untuk bagaimana pengelolaan sampah yang baik, bagaimana mengelola lingkungan yang baik, masih ada satu peluang Pak, dana desa. Dana desa. Bisa sebenarnya itu Pak. Selama disepakati bersama, dimusyawarahkan bersama, disepakati, bisa Pak sebenarnya. Artinya desa tidak menjadikan proposal ke DLH itu menjadi yang number 1. Iya, bisa Pak. Sebenarnya bisa. Untuk saat ini memang mereka masih menginginkan bahwa DLH. Tapi sebenarnya kalau memang ingin betul-betul katakan untuk memperpendek list tadi itu, jika memang mereka serius untuk ingin menganggap bahwa penting TPS 3 itu di desanya, bisa kepada dana desa. Selama mereka katakan kalau menunggu giliran terlalu lama. Iya.
Kenapa tidak membuat program sendiri? Betul. Iya. Asalkan disepakati bersama dengan melalui Iya. musyawarah desa. Nah, sampai saat ini kami sudah membangun koordinasi yang baik dengan pemerintahan desa, dinas pemerintahan desa, untuk mensupport TPS 3 ini. Kenapa Pak? Kedepannya kita kan tidak mungkin selamanya ya. Kalau sesuai dengan aturan TPS 3 itu 3 tahun Pak yang kita akan subsidi lah asalnya gitu subsidi. Tapi setelah 3 tahun kita akan evaluasi, pelan-pelan akan kita lepas. Jadi mereka untuk bisa mandiri. Nah, untuk bisa mandiri ini saya pikir peran dari pemerintahan desa ya, dengan kepala desa dan ini melewati BUMDes itu sangat penting Pak, sangat besar perannya. Contoh kasus kayak di Padang Panjang, itu TPS 3-nya kepala desanya menggandeng dengan BUMDes. BUMDes mengelola tempat wisata. Nah, jadi hasil pilahan TPS 3 itu gak dibuang kemana Pak? Dibuatnya menjadi sesuatu nilai seni di wisatanya, jadi hutan. Kemudian komposnya dia tidak jual, tapi dia ini kan untuk menyuburkan tanaman yang ada di tempat wisatanya. Seperti itu. Jadi saya pikir peran pemerintahan desa cukup ini. Kami dengan dinas selalu koordinasi dan bentuk koordinasi itu sudah terwujud Pak. Ada peraturan bupati yang mengatur tentang penggunaan dana desa itu, di mana boleh digunakan untuk support kepada upaya-upaya pengelolaan lingkungan khususnya masalah sampah. Jadi melalui dana desa itu kita bisa membangun TPS 3 boleh, mengadakan armada angkut bisa, mengadakan tong sampah itu silakan sesuai dengan kebutuhan desa. Dan itu sudah ketika dengan zaman Pak Arianto kita diskusikan dan beliau sangat apresiatif ya dalam ini untuk mendorong juga warga desa. Nah, sehingga dengan itu Pak, kalaupun desa tidak punya TPS 3 ya, saat ini kami cukup kewalahan dengan 33 unit tadi Pak. Kalau dulu kami sampai dengan tahun 2020 itu Bintang Air itu sama sekali belum terlayani. Ada beberapa kecamatan yang belum. Kalaupun terlayani itu hanya di beberapa kecamatan. Saat ini Pak, dengan tadi koordinasi yang baik dan dinas pemberdayaan masyarakat desa-desa itu pada akhirnya berinisiatif untuk membeli pickup misalnya atau membeli tosak misalnya. Nah, mereka akhirnya membentuk pengelola sampah di lingkungannya untuk menangani yang dari sumber sampai ke TPS. Tapi ujung-ujungnya apa? Bersuratlah mereka, DNH tolong bantu kami angkut dari TPS ke TPA. Itu yang saya bilang satu sisi kami ini, tapi juga kami harus komitmen menjalankan Perda Nomor 14 tahun 2017 itu bahwa kapasitas dari TPS sampai ke TPA itu adalah DLH atau pemerintah daerah. Nah, saat ini sudah boleh dibilang Pak, itu nih dengan 33 unit itu kami sudah agak kesulitan nih membagi-bagi armada ini untuk supaya bisa terlayani. Jadi desa-desa yang jauh pun sudah mulai melakukan pengelolaan itu dan kami harus ketika kami tahu bahwa mereka sudah melakukan upaya penanganan dari sumber sampai ke TPS, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberikan layanan tadi sebagai feedback dan bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Nah, saat ini yang kami dorong lagi adalah jangan hanya mereka mengambil dari rumah sampai ke TPS, tapi upayakan juga ada melakukan pemilahan. Sehingga kami dorong di setiap desa mudah-mudahan bisa ada bank sampah. Minimal ada bank sampah gitu. Sehingga mana-mana barang-barang yang masih bisa dinilaikan itu tidak usah masuk ke TPA, tapi dikelola kembali seperti itu. Nah, tadi ada yang ketinggalan. Dari saya masuk sini memang jam buang itu adalah jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi. Faktanya ketika saya masuk di sini 2018 jam 6 pagi sampai sore jam 6 sampah itu selalu ada. Sepanjang waktu ada Pak. Pelan tapi pasti kita pasang spanduk di mana titik mana yang kita anggap perlu kita pasang. Berbagai macam upaya Pak. Kita lakukan sosialisasi, tidak lagi kita mengumpulkan katakan di kelurahan ini kita sosialisasi tidak. Tapi ketika di situ ada aduan, kami akan datangi ke sana. Oke, saat ini kami tangani aduan Anda, tapi tolong kita bekerja sama. Tidak bisa kalau kalian tiba-tiba ada tumpukan ngadu ke kami, tapi tolong juga bagaimana supaya tumpukan ini besoknya nggak ada lagi. Caranya bagaimana? Minimal Anda disiplin untuk menempatkan sampah itu di jam yang sudah kita sepakati. Minimal seperti itu. Nah, nanti mereka akan tuntutan misalnya, tolong kami diberikan tong sampah. Oke, kita kan, tapi tong sampah bukan yang individu, tapi yang komunal. Nah, kalau misalnya ingin yang lebih ini, contoh kasus kemarin Kelurahan Labuan, mereka mengusulkan di Nusa Embang minta 40 unit.
karena itu digolkan, ya masuk kami adakan 40 unit, kami kembalikan kepada kelurahan untuk menempatkannya di mana. Oh, ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi pola-pola itu yang kita inikan. Nah, jadi sudah jalan seperti itu, tetap saja yang paling parah yang saya amati adalah dari Monumen Tanjung Puri sampai Goldanau. Sampai hari itu masih apa ya, saya bilang PR kami masih lah di sana. Cuma sudah lumayan. Kenapa? Mereka tidak mau Pak menempatkan di pinggir jalan, di median. Ya. Padahal mereka tidak sadar ketika menempatkan di median ada 2 orang yang akan berbahaya. Mereka sendiri, petugas kami juga bahaya mengambil median, padahal itu kan jalur cepat. Nah itu yang mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu banyak merugikan baik dia sendiri atau orang lain. Saya pernah menemukan ternyata pelakunya itu Pak bukan orang sembarangan, orang yang saya bilang berpendidikan pasti tinggi, kelas ekonominya bagus. Kenapa? Dia turun dari mobil Pak, waktu itu Honda Jazz, turun mobil putih. Sayangnya saya tuh menghadap ke sana, dia ke sini, di sebelah sana dia. Andai kan sesama itu kan saya stop. Jadi pakai mobil, turun perempuan dengan stylenya orang sekarang, dan gampang menang di tengah. Nah, petugas kami kan kesulitan Pak mengambil di tengah ini Pak. Karena posisinya di tengah. Posisi di tengah, jalur cepat itu. Nah, sampai saat ini itu kadang masih ada ya sana. Kalau di sini udah lumayan tertib sudah. Nah, kemudian kami tahun 2020 ya COVID ya. Nah sebenarnya waktu itu Pak Bupati sudah mensupport sekali DLH untuk mengadakan bak yang mobile, bak sampah mobile. Maksudnya itu ditempatkan di pinggir jalan, tapi nanti ketika setelah habis jam 6 itu semua akan disembunyikan. Karena kita kesulitan sekali Pak menempatkan TPS di sepanjang jalan protokol. Ya. Tidak ada space untuk kita menempatkan TPS itu. Kemudian pola masyarakat juga, mereka tidak mau ada TPS, tapi mau sampahnya BLS. Nah, itu tuh sudah bukan rahasia umum Pak. Kami juga merasakan itu, bahwa masyarakat pengen diusulkan ada tempat sampah. Ya. Jadi begitu kita bertanya, kira-kira kalaunya kita usulkan nanti meletakkannya di mana? Nah ini yang itu sudah tantangan sampai hari ini kami belum bisa menyelesaikan itu Pak. Tapi bagi kami ketika mereka mengusulkan itu dan responnya oke, kami ditempatkan di sini, itu akan cepat kami penuhi. Ya. Tapi kalau hanya menyuruh kami memikirkan TPS tetapi tidak mau membantu kami di mana menempatkannya, kemudian tidak mau menjamin bahwa apa yang TPS yang kami inginkan itu aman, ya udah nanti dulu. Ya. Nah, kita lihat bahwa sepanjang jalan protokol memang masalahnya adalah itu, sehingga setiap pagi padahal petugas kami itu jam 5 sudah turun Pak. Jam 5 kan janjinya kan jam 6 sampai jam 6. Ya. Jam 5 sudah ini. Harapan kami sebenarnya petugas itu jalan, ini habis, tidak ada lagi tempatkan. Tapi apa? Saya turun dari rumah di depan Kusala sampai Polres itu, mobil kami ini masih asapnya masih kelihatan nih Pak. Udah ada lagi yang tempatkan. Artinya apa? Masyarakat tidak peduli dengan jam buang, tentang keindahan kota dan sebagainya. Sampai akhirnya kami berdiskusi lagi dengan tim semua, kita panggil juga awak armada kita untuk berdiskusi, siap enggak kalian kalau kita ubah pola, dan itu memang untuk memutuskan itu kita memang butuh proses yang lumayan panjang diskusi Pak, karena akan ada banyak perubahan. Contohnya yang ini adalah kaitan dengan supir dan pelayannya itu. Yang tadinya mereka bekerja pagi, mereka harus dini hari sudah turun. Nah, jadi akhirnya dapatlah kesepakatan kita ambil di kawasan perkotaan Hulu sepanjang jalur yang ada ini. Tapi untuk yang misalnya ke kecamatan Tanta, kemudian kecamatan yang lain itu tetap seperti biasa. Nah, kita putuskan kemarin itu rutenya adalah 10 rute. Boleh dibilang semua kawasan perkotaan sudah terhandle, Basuki Ahmad, kemudian Antasari, Hulu Asih dan sebagainya itu. Per 3 Januari kemarin kita sepakat. Kita akan start mulai jam 2 pagi dan kita juga komitmen bahwa jam 6 pagi tidak ada lagi armada kami yang jalan di dalam kota. Clear sudah. Ya. Nah, kekhawatiran tetap ada bahwa masyarakat kita itu tadi truknya masih kelihatan, ini ditempatkan lagi. Antisipasi kami adalah kebetulan juga karena kami disupport dapat hadiah beberapa kali, ada dapat pickup dan sebagainya. Kita ini kan pickup
ada juga patroli Ya. lapis kedua. Jadi di patroli dan bisa kita lihat sekarang lumayan lah Pak ya. Saya boleh bilang apa yang kami canangkan tanggal 3 Januari kemarin, kalau boleh dibilang persentasenya 80% sudah jalan seperti itu Pak. Jadi tinggal sekarang kami ini PR kami yang berat adalah kemarin kami sudah diskusi dengan Pak Sekda bagaimanapun juga armada kita ini butuh sesuatu support karena mereka bekerja di luar dari jam normal dan itu sudah kita diskusikan intens dengan Pak Sekda ya karena proses penganggaran tidak mudah jadi mudah-mudahan nanti di perubahan lah kalau tidak bisa memberikan semacam istilahnya bisa jadi tambahan penghasilan paling tidak asupan makanan bergizi untuk mengganti tenaga mereka yang harus mereka istirahat tapi mereka harus bekerja seperti itu dan syukurnya saya juga berterima kasih dan petugas kami mereka bisa mengerti dengan penjelasan kami dan mereka tetap komitmen kami tetap siap untuk bekerja. Nah dengan itu saya malah merasa semakin terbebani saya harus memperjuangkan nasib mereka seperti itu. Iya kan Pak? Ya. Nah jadi seperti itulah kondisi kita di sekarang ini dan memang Pak apa yang Bapak bilang tadi sebenarnya bukan hanya karena saya seharusnya memang semua seperti itu berani melakukan sesuatu perubahan untuk menuju yang lebih baik seperti itu. Warga Tabalong, hari ini kita berbicara yang sangat menarik penjelasan dari Ibu Rowi sebagai Kepala Dinas DLH ini tentu banyak memberikan informasi-informasi yang selama ini kita hanya sekedar terka-menerka atau tebak-menebak. Hari ini secara gamblang beliau sudah memberikan penjelasan dan harapan kita warga Tabalong, yuk kita sama-sama membantu meringankan tugas kawan-kawan petugas di lapangan. Turuti aturan yang sudah disampaikan sehingga ini tidak menjadi beban tugas yang over bagi kawan-kawan petugas kebersihan di lapangan. Kita menjaga dan mempertahankan citra Tabalong sebagai penerima berturut-turut Piala Adipura. Nah, dan ini kembali kepada kesadaran kita menjaga lingkungan, mempertahankan kebersihan agar menjadi tanggung kita bersama. Demikian pembicaraan kita pada hari ini bersama Ibu Rowi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bagi kawan-kawan yang senang menyaksikan tayangan ini, silakan like, subscribe, dan komen. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak.